Lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang didukung oleh Sugar dulu. Wah, rendah gula. Nyaman diminum. Siswa keracunan makan bergizi gratis atau MBG di Bandung Barat, Jawa Barat kembali terjadi hari ini. Total ada ratusan siswa dari berbagai jenjang pendidikan keracunan MBG dalam 3 hari terakhir. Para petani menggelar aksi memperingati Hari Tani di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menuntaskan masalah agraria. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York. Pujian disampaikan dalam sebuah pertemuan multilateral di sela-sela sidang PBB. Halo, selamat sore saudara, kita jumpa lagi dalam program Berita Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Maido Pelfrin. Dan saya Dipon Turbagia. Kita mulai Kompas Petang saudara dengan informasi pertama. 2 orang tewas dalam kecelakaan mobil pick-up dengan kereta api di jalur perlintasan kereta tanpa palang pintu di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Rabu siang. Stasiun Ngoroduur. Kecelakaan terjadi saat pick-up melintas menuju Pantura yang melintasi jalur kereta tanpa palang pintu. Di saat yang sama kereta Tawang Jaya Premium relasi dari Pasar Senen menuju Semarang melintas dan menabrak pick-up tersebut. Mobil pick-up terseret sejauh 800 meter. Satlantas Polres Cirebon Kota menduga sopir pick-up kurang hati-hati dan dinilai memaksa melaju hingga tidak dapat mengantisipasi kereta yang sudah dekat. Kedua korban tewas dan langsung dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Gunung Jati. Untuk korban 2 orang. Banyak mobil sempat terseret. Betul, untuk kendaraan terseret, kendaraan pick-up itu lebih kurang 800 meter terseret dari titik awal lokasi TKP. Korban sekarang dibawa kemana? Untuk korban dibawa ke Rumah Sakit Gunung Jati. Mobil yang mengalami terjepit di lokomotif ya, dilakukan evakuasi sekitar dari kronologi sekitar 17 sampai 20 menit. Mobil sudah bisa dievakuasi dari terjepitnya di lokomotif ya. Terus lokomotif juga dilakukan pemerintahan sementara untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian bisa lanjut kembali untuk melakukan perjalanan. Berita lainnya saudara, puluhan siswa SMA dan SMK di Cipongkor, Bandung Barat mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi MBG pada pagi hari. Sejak pukul 11 siang, para siswa dibawa dengan ambulans bersama guru dan orang tua ke Gor Cipongkor untuk penanganan darurat. Sebagian besar siswa mengalami gejala demam, mual, muntah, dan nyeri ulu hati yang hebat. Tim medis yang bertugas memberikan penanganan cepat dengan memberikan air kelapa serta obat-obatan untuk meredakan gejala keracunan para murid. Akibat berulang kali mengalami keracunan, orang tua siswa pun menyampaikan aspirasi atas kekecewaan terhadap program MBG. Mereka meminta pemberian makan bergizi gratis untuk sementara dihentikan dan dana pendukungnya lebih baik langsung disalurkan kepada orang tua murid.
Hal ini karena biaya perawatan di rumah sakit akibat keracunan harus ditanggung orang tua murid. Harus ditutup aja. Aku gak setuju kalau diteruskan banyak korban. Anak saya udah 2 kali masuk ke sini. Dari rumah baik-baik saja, pulang dari sekolah muntah-muntah. Aku panik, harus ditutup aja. Jadi sebagai orang tua murid saya benar-benar lebih baik di stop. Kalaupun benar ada dana untuk anak sekolah yang bersih, kasih aja uangnya biar kami yang mengelola. Karena kami tahu yang terbaik untuk anak kami. Karena kenapa? Dari rumah anak sehat walafiat tiba-tiba ada konsul dari dokter saya harus ke sini. Sedangkan saya tidak terima anak saya benar-benar kayak gitu. Kalau benar-benar pemerintah peduli sama masyarakat, tolong himbaukan masyarakat kecil dan dari bawah menengah ke atas, tidak semua mampu. Untuk ke rumah sakit itu butuh biaya, Bu. Pulang pergi belum yang punya ongkos, punya bensin belum tentu. Jadi tolong untuk Bapak KDM semua yang di atas, Bapak Prabowo, Gibran semua tolong banget. Untuk Bapak KDM Pak Dedi, tolong banget usahain kalau bisa tutup. Sejak Senin hingga Rabu ini sudah ratusan murid dilaporkan mengalami keracunan makan bergizi gratis. Meski jumlah pastinya masih belum bisa dipastikan. Khusus hari ini sudah ada sekitar 180 orang yang keracunan. Korban berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD, sekolah dasar, SMP hingga SMA. Polisi dan juga Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat turun tangan untuk menyelidiki dan juga memantau. Diprediksi korban keracunan masih bisa bertambah seiring dengan hasil pemantauan di lapangan. Untuk data hari ini memang kami kesulitan. Kami sudah berkoordinasi dengan tim Nakes yang mencatat karena aktivitas tadi keluar masuk. Mungkin nanti data yang akan disimpulkan mungkin nanti setelah asar ya nanti ya kita coba koordinasikan kembali dengan tim pencatat semuanya berapa karena rujukannya tidak melalui dari tim yang ada di wilayah langsung diangkut, ada yang dikirim ke rumah sakit Cililin, juga di Citalem, juga di RSAI kalau nggak salah. Sementara itu aktivitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maju Jaya di Kampung Cariuk, Desa Neglasari, Kecamatan Cipongkor dihentikan untuk sementara. Dapur ini menyediakan EBG untuk 3.986 siswa. Ribuan porsi makanan disalurkan untuk 30 sekolah yang ada di Kecamatan Cipongkor. Dapur Maju Jaya menyiapkan menu MBG seperti spaghetti, burger, dan juga ayam, di mana proses pengolahannya dimulai dari jam 11 malam dan disalurkan pada pukul 7 pagi. Sebenarnya hari ini kan ada sempat keracunan. Itu kalau boleh tahu menunya apa nih Kang? Hari ini atau hari ini? Untuk hari ini ya yang ada kasus ini ya pas di ayam geprek. Di ayam geprek. Di ayam geprek. Ya, padahal kita juga sudah 2 kali membuat menu ayam geprek. Di ayam geprek hari ini proses pengerjaannya dari jam 11 malam. Dari jam 11 malam tuh kita mulai dari nasinya. Kalau dari nasi kita mulai dari jam 11 malam. Terus kalau mulai kayak persiapan, ya kan ada kayak timun, tomat gitu kan. Nah kalau itu memang kita dari jam 8-an. Maraknya kasus keracunan usai menyantap paket makan bergizi gratis direspon Presiden Prabowo Subianto. Kepala BGN Dadan Hindayana bilang Presiden Prabowo akan mengumpulkan seluruh mitra MBG usai lawatan dari New York, Amerika Serikat. Saya nanti akan komunikasi setelah beliau sudah selesai. Infonya mau mengumpulkan mitra juga ya, mitra? Ya ada keinginan sepulang dari New York untuk berkumpul dengan seluruh mitra agar bisa melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya.
Kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut perlu ada evaluasi, terutama soal waktu pelaksanaan memasak serta pembagian paket makan bergizi gratis. Karena apa? Karena masaknya itu malam, kemudian didistribusikan dan dimakannya oleh siswa itu sangat siang hari. Jadi waktunya sudah terlalu lama antara dimasak dan dimakan. Dan itu harus menjadi bahan evaluasi. Saya meminta untuk mereka yang menjadi penyelenggara, pemegang dapur-dapurnya itu harus menyesuaikan dengan jam makannya anak jam berapa. Kalau bisa sih agak mepet ke pagi agar nasi dan makanannya disajikan masih dalam keadaan fresh. Informasi terbaru soal kasus keracunan makan bergizi gratis di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kita sapa jurnalis Kompas TV ada Dinda Farah dan juru kamera Andri Iskandar. Dinda, selamat petang. Hingga sore ini berapa total korban dari kasus keracunan yang sudah terdata? Baik, selamat sore saudara. Hingga saat ini korban belum ada yang bertambah lagi. Namun proses evakuasi yang dilakukan dari GOR atau dari kecamatan ini dilakukan ke RSUD Cililin. Hingga saat ini belum ada jumlah pasti korban yang melakukan perawatan dan juga pengobatan di sini, dikarenakan ada beberapa korban yang keluar masuk dan juga dirujuk ke dua rumah sakit, yakni RSUD Cililin dan juga RSAI Anugrah. Lalu ada beberapa juga korban yang sudah pulih kembali ke rumah, namun ada juga korban yang kambuh kembali rasa sakit perut yang hebat di ulu hati, demam, muntah, dan mual. Lalu untuk kondisi saat ini sudah banyak korban yang berangsur pulih dan juga beberapa korban yang sudah pulang kembali ke rumah dengan kondisi yang lebih sehat, ditemani bersama para pendamping, guru, dan juga orang tuanya. Begitu, kembali ke studio. Apakah ada informasi, Dinda, berapa korban ataupun murid-murid kita yang sampai dengan saat ini masih dirawat di sana? Baik, untuk saat ini belum ada informasi lebih lanjut, masih dalam penghitungan dan juga masih dalam pemantauan, dan masih juga melihat adanya beberapa korban yang masih datang dan juga pergi untuk dirujuk, dan juga ada juga beberapa korban yang baru datang, sehingga hingga saat ini masih dalam proses penghitungan begitu. Bahwa keracunan MBG di Kabupaten Bandung Barat terus berulang selama 3 hari. Apakah gejala keracunan hari ini yang dialami oleh korban sama dengan kasus-kasus kemarin? Iya, betul. Untuk hari ini yang dialami korban itu sama, bahkan sama persis dengan kasus-kasus kemarin. Dari mulai korban yang datang ke sini tadi itu sekitar pukul 11 siang dengan kondisi histeris, nyeri ulu hati yang sangat hebat, sakit kepala sangat hebat, hingga ada beberapa korban juga yang mengalami sesak sehingga dibantu oleh oksigen, dan juga untuk mengurangi adanya gejala keracunan diberikan adanya air mineral dan juga air kelapa begitu. Nah, untuk saat ini itu sama persis kondisinya yang dirasakan oleh para korban dari 3 hari yang lalu atau 2 hari yang lalu, dari mulai Senin, Selasa sampai Rabu. Rata-rata korban di sini mengalami keluhan yang sama, dari mulai muntah, mual, dan juga sesak nafas. Mungkin ada beberapa korban yang tidak bisa tertangani di sini ataupun membutuhkan pengobatan yang secara khusus, itu dirujuk ke RSUD. Begitu. Jurnalis Kompas TV Dinda Farah dan Andri Iskandar, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sesaat lagi di Kompas Petang, saudara. Para petani menggelar aksi memperingati Hari Tani di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Mereka menuntut pemerintah menuntaskan masalah agraria. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji pidato Prabowo Subianto di sidang Majelis Umum PBB ke-80 di New York. Pujian disampaikan dalam sebuah pertemuan multilateral di sela-sela sidang PBB.